Oke, kembali Forum Timnas dan kali ini gue membahas preview pertandingan Indonesia menghadapi Libya di pertemuan kedua di laga uji coba. Dan kalau nggak salah laga ini itu masuk ke kalender FIFA sehingga poin juga diperhitungkan di pertandingan kali ini dan uji coba ini bisa dianggap sebagai FIFA Match Day. Nah, tapi menjelang menjelang pertandingan lawan Libya, STY sudah memutuskan untuk mencoret dua pemain dan menggenapi 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia. Fix ini. Dua pemain yang dicoret siapa? Arkan Fikri satu, dan yang kedua adalah Adam Alis, dua-dua di lini tengah. Dan memang kalau kita lihat lini tengah timnas ini banyak sekali, sangat banyak ya pemainnya. Posisi yang paling banyak pemain itu di lini tengah. Dan di posisi Arkan dengan Adam Alis, yang notabene di tengah itu sudah ada Ivar Yener, Kambuaya, Mark Klok, Marcelino juga bisa main di situ. Adam Alis kemarin kan dimainin di wing. Wingnya sudah ada Witang, sudah ada Yakob juga bisa bermain di situ. Sadil bisa bermain di situ. Egy bisa bermain di situ. Egy bisa di belakang striker, bisa di mana. Jadi cukup banyak lah pemain yang sudah ada di posisi tersebut. Bahkan Sandy Walsh bisa main sebagai DM. Sehingga STY mungkin mencoret dua pemain ini. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa Dendi tidak dicoret dan sebagainya, itu kembali lagi ke STY. Kembali lagi itu keputusan di pelatih, jadi kita juga nggak punya hak untuk mempertanyakan itu ya. Kalau STY sudah memutuskan untuk tetap memanggil Dendi dan pemain-pemain lain yang mungkin diragukan, ya artinya dia percaya bahwa pemain-pemain ini bisa membuat kontribusi untuk tim, walaupun berkali-kali sebenarnya Dendi diberikan kesempatan ya dia fail. Dan yang seperti kita tahu bahwa kekurangan dari timnas ini kan di striker. 4 striker itu benar-benar striker Liga 1, dan ya praktis ini 4 striker yang diberikan jam bermain cukup banyak di Liga 1 karena sisanya klub itu mayoritas pakai striker asing. Jadi striker lokalnya itu kayak Ahmad Nur Hadianto di Borneo itu jarang dapat kesempatan. Terus paling striker yang masih muda itu Ricky Cawor, tapi Ricky Cawor pun kan bukan striker target man. Dia mungkin bermain dengan dua striker, itu cocok Ricky Cawor yang lebih mobile, lalu di wing juga dia bisa. Nah, tapi kita kan dua-dua itu nggak dipanggil, yang dipanggil 4 ini. Dan dari 4 ini ya praktis kualitasnya ya kalau gue bilang mirip-mirip, sorry to say. Sananta mungkin masih muda, kita dan Hoki kita berikan kita memberikan waktu lah untuk mereka. Tapi untuk si Dimas dan Dendi ya gue bilang ini mentok, kualitasnya memang seperti ini. Nggak jelek, tapi mereka bukan striker yang bisa membawa timnas itu naik level, sorry to say. Makanya Orat Mangun kan mau dicari, lalu PSSI pasti masih menjalin komunikasi dengan mereka, pasti cari striker. Karena itu tadi, kalau kita mau naik level ya kita butuh striker yang berkualitas juga. It's not about naturalisasi atau keturunan lokal dan sebagainya, it's about quality aja. Sekarang pertanyaan gue begini, kalau yang masih mempertanyakan kok kayaknya menganak emaskan naturalisasi dibandingkan yang bermain di liga lokal. Sekarang pertanyaan gue gini, apakah supporter Prancis itu peduli Mbappe itu keturunan mana? Apakah mereka peduli Griezmann itu punya darah Portugal? Apakah dia peduli Pogba, Kante, Varane itu keturunan apa? Dembele keturunan apa? Mereka nggak peduli. Yang mereka peduli, Mbappe dan sebagainya memilih untuk bergabung dengan timnas Prancis, dan mereka bisa membawa timnas Prancis perform dan mereka bisa memberikan kualitas, mereka bisa berkontribusi untuk timnas Prancis. Ujung-ujungnya kalau prestasinya bagus, supporter akan dukung, kan seperti itu ya kan, dasarnya seperti itu ya kan, pada umumnya seperti itu. Jadi menurut gue nggak perlu diributkan soal itu. Nah, kita masuk ke pertandingan besok menghadapi Libya. Pertandingan kedua, kemarin pertandingan pertama kita dibantai 4-0. Sebenarnya nggak usah diambil pusing 4-0. SD juga bilang nggak ambil pusing. Nah, di pertandingan kedua orang bilang kalau FIFA Matchday harus lebih serius lawan ini sama lawan Iran. Ya menurut gue sih, gue melihat lebih tidak bergunanya kita bermain serius dibandingkan lebih bergunanya. Kalau mungkin lebih bergunanya, kita mungkin bisa dapat poin. Kita nggak kalah, kita dapat poin, ngincer poin. Tapi gak guna karena ini laga uji coba. Kalau di laga uji coba STY tidak diberikan ruang untuk bereksperimen,
menguji coba misalkan strategi yang cocok, pemain-pemain yang siapa yang akan bermain dengan formasi apa. Kayak kemarin lah, contoh paling bagus. 4-4-2 di babak pertama, 4-4-2 di babak kedua. Sistemnya sama, susunan pemain yang berbeda, gaya permainan yang berbeda, hasilnya berbeda. Walaupun kebobolan 3 di babak kedua, tapi babak kedua jauh lebih smooth, jauh lebih baik. Nah, ini kalau SD tidak diberikan ruang dengan pressure supporter, makanya gue nggak suka sebenarnya ditayangin, karena ujung-ujungnya itu akan membuat timnas kita dapat pressure, padahal ini laga uji coba. Nah, jadi menurut gue, kalau gue ya, gue tidak akan memberikan pressure apapun kepada timnas di 2 laga uji coba tersisa. Mau mereka kalah, mau mereka nggak dapat poin atau berkurang bahkan poinnya, menurut gue nggak ada masalah. Asal ini benar-benar menjadi pelajaran, ini benar-benar dijadikan tempat uji coba, tempat bereksperimen, sehingga nanti di Piala Asia jangan bereksperimen lagi. Kemarin gua cukup kesal, cukup kritik di kualifikasi Piala Dunia, STY eksperimen di 2 pertandingan, terutama lawan Filipina, main 3 back lah, apalah, lawan Irak, Arhan dijadiin winger di babak kedua. Itu eksperimen yang nggak perlu sama sekali. Masukin Arkan lah di babak kedua kan lawan Irak, itu eksperimen, nggak perlu. Itu ajang kualifikasi, ajang Piala Asia itu tampil. Eksperimen itu di FIFA Matchday, eksperimen itu di laga uji coba. Makanya dibedakan yang turnamen dengan yang laga uji coba. Fungsinya jelas berbeda. Kalau kita cuma ngincar poin, sekarang pertanyaan gue begini. Orang lebih kenal mana? Juara Piala Dunia dengan ranking 1 FIFA. Ranking 1 FIFA. Negara ranking 1 FIFA. Belgia itu bertahun-tahun waktu itu. Ranking 1 FIFA. Orang menghargai nggak Belgia dapat peringkat 1 FIFA? Di Euro nggak pernah juara, Piala Dunia nggak pernah juara. Dibandingkan yang juara dunia pada saat itu Prancis 2018. Euro, Portugal pernah juara. Kira-kira jauh lebih Italia juara 2020. Lebih prestisius mana jadi juara di turnamen dengan jadi peringkat 1 di FIFA? Peringkat 1 di FIFA dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa. Nggak ada guna. Peringkat FIFA itu nggak ada guna. Mungkin nanti regulasi dan sebagainya mungkin yang pengaruh, dan mungkin gaya-gayaan, oh gue ranking segini, tapi ketika lu di lapangan lu bisa mengalahkan tim yang misalkan rankingnya di atas lu, itu kan bisa saja terjadi. Nggak pengaruh dengan ranking FIFA. Ranking FIFA itu nggak ngaruh sama sekali. Jadi ya gue agak lucu kalau kita memberikan pressure kepada timnas Indonesia di pertandingan kedua dan pertandingan ketiga uji coba untuk bermain serius karena ini masuk poin, masuk kalender FIFA. Karena tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah untuk uji coba, untuk menguji strategi yang tepat, susunan pemain yang tepat, penempatan pemain di posisi mana. Pemain Marcelo dicoba sebagai DM, nggak jalan. Ini kan uji coba, ini kan uji coba-coba ibaratnya. Bereksperimen. 10 pemain diganti, 11 pemain bahkan akan digantiin hoki babak kedua. Nah, gue harap di pertandingan kedua dan pertandingan ketiga, STI melakukan hal yang sama. Serius gue mah. Dan baru kelihatan kerangka timnya, mungkin STI mengevaluasi dari 3 pertandingan, kerangka tim yang paling cocok, itulah yang langsung nanti akan dipakai di Piala Asia, dan baru kita menilainya di Piala Asia. Kita sebagai supporter juga harus pintar. Kita menilainya ya di turnamen aslinya. Jangan menilainya di uji coba. Restoran, chef, sebelum dia buka itu kitchen, dia pasti latihan. Dia pasti trial and error. Trial and error. Dia coba menu, dia coba ini. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Masa kita mau judge ketika dia uji coba, ketika dia coba-coba resep, gagal, kalau gagal dikatain, oh berarti lu nggak bisa masak. Kita kan menilainya pada saat restoran itu running, buka, makanan itu bisa diperjualbelikan, chefnya ini sudah benar-benar sudah menemukan resep yang tepat, sudah menemukan dari coba-cobanya dia di masa persiapan, baru kita nilai makanan itu. Menurut kita enak atau enggak. Hal ini pun sama dengan timnas. Semoga gue harap apapun hasilnya menghadapi Libya dan juga Iran kita, gue rasa Iran itu sama kok, hampir setara dengan Jepang. Jadi gue rasa kemungkinan besar kita akan kalah. Kalau hasilnya buruk, gue rasa kita tidak fair untuk mengkritik, menghujat apapun, menghina
yang berlebihan terhadap timnas, karena ini masih uji coba. Walaupun FIFA Matchday menurut gue fokusnya jangan ke poin, fokusnya ke persiapan. Karena tanggal 15 jauh lebih penting dibandingkan kita cari poin FIFA. Oke, segitu dulu pembahasan di video kali ini. Kita akan kembali lagi besok di pembahasan review pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Libya. Salam sepak bola Indonesia.